Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini. Kajian kitab Ad-Durarul Bahiyah karangannya As-Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syato Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita semua mendapatkan barokah dari beliau, dari pengarang kitab, dari Nabi Muhammad, serta mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mengaji kitab rutinan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa salatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi dan yang maha penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan juga maha penyayang. Wabihi, dan kepada Allah nasta'inu, kami memohon pertolongan, ala umurid dunya wad din, atas orang-orang, atas urusan-urusan dunia, wad dini, dan urusan agama. Alhamdulillahi haqqu hamdihi. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, haqqu hamdihi, dengan pujian yang sebenar-benarnya. Wa salatuhu, dan salawatnya, wa salamuhu, dan salamnya, ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi, atas junjungan kami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa sahbihi, serta para sahabatnya. Jadi kita hanya diperbolehkan ketika memohon pertolongan, hanyalah memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam urusan dunia maupun urusan agama. Kita harus memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita memohon pertolongan atau berdoa atau meminta kepada selain Allah, naudzubillah, karena bisa menyebabkan kesyirikan. Kalau sudah menyebabkan kesyirikan, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kita ini dianjurkan hanyalah memohon pertolongan itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik masalah urusan dunia maupun urusan akhirat. Mintalah kepada Allah biar kita ini menjadi orang-orang yang selamat. Alhamdulillah haqqu hamdihi, dan juga begitu juga pujian itu hanyalah milik Allah. Pujian itu hanya pantas, sebaik-baik pujian itu hanyalah milik Allah. Jadi manusia tidak berhak mengharapkan pujian daripada orang lain, sebab pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa salatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Dan juga semoga salawat beserta salamnya selalu tercurah bahkan kehariban baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan seterusnya. Amma ba'du, adapun sesudah itu, fala khafa'ah, maka tidak tersembunyi, ala dzi qalbin, bagi orang yang berhati salimin bersih, wa fikrin mustaqimin, dan pemikiran yang lurus, anna syarafal ilmi, bahwa kemuliaan ilmu, la yungkaru, tidak bisa diingkari. Maka bagi orang yang mempunyai hati yang bersih,
dan pemikiran-pemikiran yang lurus sesuai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak bisa ingkar bahwa ilmu itu mulia. Tidak bisa ingkar tentang kemuliaannya ilmu. Jadi orang yang punya ilmu itu sungguh mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga secara logika, kalau orang itu punya ilmu di hadapan masyarakat juga dimuliakan insyaallah. Cuman tujuan kita dalam mencari ilmu itu jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Tujuan kita itu ketika menuntut ilmu, ketika mencari ilmu, ingin mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mencari ilmu ingin dipuji, ingin dihormati, ingin mendapat ini, ingin mendapat itu tidak boleh. Maka ilmu itu bagi orang yang mempunyai hati yang bersih, pemikiran yang jernih, maka tidak akan ingkar terhadap kemuliaannya ilmu. Wama waradah, wama dan apa waradah yang disebutkan fi fadlihi tentang keutamaannya, la yuhsaruh tidak bisa dihitung. Begitu juga keutamaannya ilmu itu tidak bisa dihitung. Sungguh besar sekali orang yang mempunyai ilmu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal yastawi, apakah sama alladzina orang-orang ya'lamun yang mengetahui, wal ladzina dan orang-orang la ya'lamun yang tidak mengetahui. Katakanlah Muhammad, apakah sama di sisi Allah orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang punya pengetahuan, dan orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan? Gampangnya seperti itu. Maka tentu jawabannya tidak sama. Bahkan ketika orang punya ilmu itu masuk ke dalam surganya Allah, ketika orang yang tidak punya ilmu masuk ke dalam surganya Allah, maka keutamaan yang didapat oleh orang tersebut berbeda-beda. Jadi meskipun sama-sama masuk ke dalam surganya Allah, maka keutamaan atau kenikmatan yang diperoleh keduanya ini tidak akan sama. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu, Allah mengangkat alladzina orang-orang amanu yang beriman, minkum di antara kalian, walladzina dan orang-orang utul ilmah yang diberi ilmu, darajat beberapa derajat. Jadi firman-Nya Allah, Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian yang pertama. Jadi kuncinya kita ini kalau pengen diangkat derajatnya oleh Allah, yang pertama harus betul-betul menjadi orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, walladzina utul ilma darajat. Yang kedua, Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Makanya orang yang diberi ilmu oleh Allah itu derajatnya dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, baik di dunia apalagi di akhirat. Asalkan kunci dari mempunyai ilmu tersebut, ya yang pertama harus beriman. Karena yang diangkat pertama kali adalah derajatnya orang yang beriman, barulah derajatnya orang-orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itu kalau tidak beriman, cuma pandai begitu saja, ya tidak diangkat derajatnya oleh Allah. Bahkan kadang sampai salah menggunakan ilmu yang diberikan oleh Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi, menuntut ilmu, faridatun adalah kewajiban, ala kulli muslimin, atas setiap muslim, wa muslimatin dan muslimah. Jadi menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban baik bagi orang Islam laki-laki maupun orang Islam perempuan.
Ilmu apa yang yang diwajibkan untuk dicari, yaitu tentunya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ilmunya salat, ilmunya zakat, kita harus tahu, dan ilmu-ilmu yang lain. Pokoknya ilmu yang wajib dipelajari itu hanyalah ilmu yang kaitannya langsung untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kalau kayak ilmu kedokteran itu tidak wajib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannati. Man barang siapa salakah menempuh tariqan suatu jalan, yaltamisu fihi ilman menjadi di dalamnya ilmu, sahhalallahu maka Allah memudahkan lahu baginya tariqan jalan ilal jannati menuju surga. Jadi sabda Rasulullah, barang siapa yang menempuh suatu jalan tujuannya itu hanya mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi orang tersebut untuk menuju jalannya surga. Jadi orang yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah taala akan balas nanti, akan dimudahkan juga jalannya orang tersebut menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah bersabda, yushaffi'ullahu yaumal qiyamati thalathatan, al-anbiya'a thumma al-ulama'a thumma asy-syuhada'a. Yushaffi'ullahu, Allah memberi syafaat yaumal qiyamati pada hari kiamat, salasatan, 3 golongan, al-anbiya'a para nabi, thummal ulama kemudian para ulama, thumma syuhada lalu para syuhada. Rasulullah bersabda bahwa kelak nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberi izin terhadap 3 golongan untuk memberi syafaat atau memberi pertolongan terhadap orang-orang yang mengikutinya. Yang pertama al-anbiya, yang pertama yang diberi izin untuk memberikan syafaat itu adalah para nabi, agar supaya bisa menolong umat-umatnya yang tidak selamat. Tsummal ulama, kemudian para ulama, ketika berdakwah banyak pengikutnya, ternyata ada sekian pengikut yang tidak selamat misalnya, maka ulama ini diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, untuk memberi pertolongan terhadap orang tersebut, terhadap pengikutnya. Tsumma syuhada, kemudian para syuhada itu juga berhak atau diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat terhadap orang yang dikehendaki tentunya. Wa an Abi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah, wa Abi Dzarrin, dan dari Abu Dzarrin radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Qala, beliau berdua berkata, babun minal ilmi tata'allamu ahabbu ilaina bin alfi raqatin tatawuan. Babun, satu ilmu minal, satu bab, babun satu bab minal ilmi dari ilmu, tata'allamu yang dipelajari, ahabbu lebih kami ilaina cintai, ahabbu ilaina lebih kami cintai, min alfi raqatin daripada 1000 rakaat tatawuan salat sunnah. Jadi katanya sahabat Abu Hurairah dan Abu Dzar bahwa beliau berkata, dari keduanya ini berkata bahwa satu bab dari ilmu yang dipelajarinya itu lebih kami cintai daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi belajar satu bab kitab misalnya,
kemudian mengerjakan sholat 1000 rakaat sholat sunnah maksudnya, maka itu masih lebih utama dan masih lebih dicintai, yaitu orang yang belajar ilmu satu bab tadi daripada orang yang melaksanakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Karena apa? Nah, karena kalau belajar ilmu itu tentunya ilmu itu akan bisa berguna untuk keluarganya, untuk orang-orang di sekitarnya kalau sudah punya ilmu. Sedangkan sholat sunnah itu hanya untuk kebaikan dirinya. Nah, makanya lebih utama ilmu, ya. Belajar ilmu satu bab tadi. Waqala, dan berkata imamuna, imam kami Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, al-ishtighalu bil ilmi afdalu min salatin nafilati. Al-ishtighalu menyibukkan diri bil ilmi dengan ilmu, afdalu lebih utama, min salatin nafilati daripada salat sunnah. Nah, katanya Imam Syafi'i, menyibukkan diri dengan ilmu, setiap hari sibuk terus dengan ilmu misalnya, afdalu itu lebih utama min sholatin nafilati daripada sholat sunnah. Jadi sibuk dengan urusan apa? Sibuk menyibukkan diri dengan ilmu itu lebih utama daripada selalu sholat sunnah terus. Jadi masih lebih utamaan orang yang sibuk, ya, menyibukkan dirinya dengan ilmu. Waqala, dan juga beliau berkata, laisa ba'dal faraid afdalu min talabil ilmi. Beliau berkata, laisa, tidak ada ba'dal faraid, setelah ibadah wajib, setelah ibadah wajib, afdalu yang lebih utama, min talabil ilmi daripada penuntut ilmu. Nah, jadi tidak ada ibadah yang lebih utama setelahnya ibadah fardu daripada menuntut ilmu. Jadi ibadah paling utama ya tentunya sholat fardu, setelah ibadah fardu, ya, ibadah fardu itu utama. Terus di bawahnya lagi barulah mencari ilmu, di bawahnya lagi barulah melaksanakan kesunahan-kesunahan yang lain.